Baik, mari kita lanjutkan materi yang ketiga, materi sistem pengendalian manajemen. Pada kesempatan ini kita akan membahas perilaku di dalam organisasi. Bagaimana telah saya sampaikan di muka bahwa manusia dalam organisasi itu sebagai satu aktor penting karena tingkah lakunya berbeda-beda. Dan keberhasilan sebuah bisnis itu dipengaruhi oleh manusia. Oke, baik. Dalam implementasi SPM, proses pengendalian manajemen itu berperan dalam satu organisasi. Dalam prosesnya dipengaruhi oleh faktor manusia. Jadi tadi sampaikan bahwa manusia menjadi unsur terpenting atas keberhasilan sebuah organisasi. Kemudian beberapa karakteristik organisasi yang mempengaruhi proses tersebut berkaitan dengan perilaku di dalam organisasi. Jadi saya sampaikan di materi pertama bahwa setiap orang yang terlibat dalam satu perusahaan itu mempunyai tujuan individu yang berbeda atau bisa berbeda dengan tujuan organisasi. Nah, oleh karena itu, ketika kita mempelajari sistem pengendalian manajemen, kita mestinya tahu tentang perilaku di dalam suatu organisasi. Oke. Nah, suatu organisasi mempunyai tujuan. Dan fungsi SPM adalah untuk mendorong anggota organisasi atau pegawai yang terlibat gitu ya, membantu pencapaian tujuan organisasi. Nah, itulah implementasi dari sistem pengendalian manajemen. Nah, di depan juga sudah sampaikan bahwa perbedaan tujuan antara pribadi, individu dengan perusahaan itu menimbulkan ketidakselarasan tujuan. Nah, maka SPM adalah berusaha untuk bagaimana tujuan individu itu selaras dengan tujuan perusahaan. Tentu dengan cara tertentu gitu kan. Ya, misalnya individu saya ingin gaji yang sangat tinggi. Semuanya sangat tinggi gitu kan. Nah, maka kalau itu dipenuhi semuanya, tentu perusahaan kita akan bangkrut. Kenapa? Karena uangnya dipakai untuk bayar gaji semuanya. Maka dengan satu teknik yang ada pada SPM, kita bisa mengatakan bahwa oke, tujuan individu Anda, gaji Anda akan bertambah, akan naik. Kalau mereka sudah melakukan satu kegiatan yang sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan oleh top manajemen. Baru dia akan mendapat apa yang disebut dengan kompensasi. Jadi kompensasi itu bisa berupa bonus dalam bentuk uang tunai atau bukan dalam bentuk yang lain ya, misalnya yang non uang tunai misalnya dapat saham dan sebagainya begitu. Nah, itulah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai keselarasan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Oke, saya bacakan. Tujuan pokok SPM adalah menjamin sebisa mungkin adanya keselarasan tujuan dari masing-masing anggota ke arah tercapainya tujuan perusahaan tadi. Jadi masing-masing bagaimana agar searah dan selaras dengan tujuan perusahaan. Nah, tujuan dalam suatu proses adalah berarti tindakan-tindakan yang mengarahkan setiap anggota untuk menyelaraskan tujuan pribadinya masing-masing sesuai dengan kepentingan perusahaan. Tidak sendiri-sendiri gitu kan. Misalnya bagian pemasaran ingin dianggap yang paling baik, ya sehingga dia akan menjual sebanyak-banyaknya dengan cara apa? Dengan memberikan diskon yang besar-besaran. Pertanyaannya, apakah perhitungannya masuk apa tidak gitu kan? Apakah bagian produksi mampu nggak menyediakan produk yang akan dijual? Nah, maka dalam hal ini, seperti yang saya sampaikan di depan,
bahwa keputusan yang diambil itulah keputusan yang bersifat kolektif. Nah, di dalam konteks keuangan, manajemen keuangan, barangkali ketentuan tentang atau penentuan tentang berapa yang dijual dan sebagainya itu dimasukkan ke dalam peramalan penjualan, kemudian membuat anggaran penjualan. Tentu anggaran penjualan akan memicu kegiatan di bawahnya, produksi, keuangan, dan sebagainya. Kemudian yang lain, keselarasan tujuan tidak akan pernah sempurna. Tidak sempurna ya. Kenapa? Karena individu punya keinginan yang tentunya keinginannya sangat tinggi, ya, sesuai dengan keinginan masing-masing manusiawi gitu kan. Sedangkan perusahaan punya keterbatasan dalam pemberian kompensasi tadi. Maka SPM dalam hal ini adalah tidak mendorong anggota organisasi, tidak mendorong anggota individu bertindak tidak sesuai dengan kepentingan perusahaan. Artinya, perusahaan tidak mampu akan memberikan apa yang diminta oleh karyawan dalam bentuk kompensasi, ya. Tidak semuanya gitu ya. Maka SPM ini tidak lalu mendorong, oke lah lakukan tindakan yang tidak sesuai, tidak. Tapi bagaimana menyelaraskan tujuan dengan cara bagaimana memberikan sebagian dari apa yang diinginkan oleh anggota organisasi ketika anggota organisasi itu sudah berupaya sedapat mungkin untuk meningkatkan keuntungan dengan cara membantu mengimplementasikan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Itulah keselarasan tujuan. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi goal congruent itu adalah dari aspek eksternal. Misalnya ada norma-norma yang tumbuh dan berkembang pada kehidupan masyarakat, di mana perusahaan merupakan bagian dari masyarakat sendiri. Biasa disebut dengan etika kerja atau etos kerja. Jadi, bagian masyarakat sendiri biasa disebut dengan etos kerja atau etika kerja di situ. Hal tersebut termanifestasi dalam bentuk loyalitas karyawan. Bagaimana karyawan loyal apa tidak dengan perusahaan. Gitu kan? Kemudian semangat kerja. Punya nggak semangat kerja yang baik di situ? Jangan-jangan semangatnya kendur, gitu kan? Ya. Dan tentu ada kemampuan individu yang harus didorong terus-menerus untuk dikembangkan. Nah, kalau dari aspek eksternal, loyalitas karyawan secara umum, semangat kerja dan sebagainya itu didorong dengan baik, pasti akan dapat mempengaruhi keselarasan tujuan atau goal congruence. Kemudian yang kedua dari aspek internal, budaya misalnya. Budaya itu apa? Budaya itu satu kebiasaan-kebiasaan ya yang dianggap sebagai sesuatu yang lazim atau perilaku-perilaku yang sudah dianggap sebagai sesuatu yang lazim. Ya, jadi budaya dalam artian bukan budaya seperti angklung, seperti jatilan, bukan ya. Tapi maksudnya budaya dalam artian suatu kebiasaan-kebiasaan yang sudah diakui secara umum gitu. Contoh misalnya kalau karyawan kita atau orang-orang kita itu kalau misalnya tidak ada pengawasan, tentu dia akan loyo pekerjaannya. Bahkan dulu-dulu atau sampai saat ini barangkali ya, itu masih banyak orang ngantor itu hanya karena jam kantornya jam 8 atau setengah 8 gitu. Tapi sampai ke tempat kerja tidak semuanya bekerja gitu. Dibaca koran dulu, yang laki-laki biasanya kantin dulu gitu kan. Nah, ini budaya ya, budaya. Kantin dulu ngerokok, setelah absen ya, clocking atau dengan cara yang lain itu kemudian keluar makan rokok-rokok dan sebagainya, baru kembali lagi. Nah, kalau itu dianggap sebagai satu kebiasaan yang sudah disepakati secara umum, jadilah budaya. Gitu. Jika saya pernah lihat di Kalimantan Timur, di sana di kantor Samsat begitu ya. Samsat itu ada tulisan 07.201 Anda sudah terlambat.
Nah, itu salah satu peringatan terkait dengan kebiasaan. Kalau datangnya lebih dari 1 detik saja, itu dianggap sudah terlambat. Clockingnya ya, maksudnya pada waktu kita presensi absen itu terlambat 1 detik saja itu dianggap terlambat. Nah, kalau itu dibudayakan menjadi kebiasaan, menjadilah budaya. Budaya apa? Disiplin kerja. Nah, itu sangat mempengaruhi. Kemudian yang kedua, gaya manajemen. Bagaimana gaya manajemen memimpin perusahaan, memimpin organisasi. Ya, ada banyak macam gaya-gaya manajemen ya, ada yang otoriter ya, ada yang sangat fleksibel dan sebagainya. Nah, sesuaikan dengan kondisi, sesuaikan dengan lingkungan di mana perusahaan itu berada. Maka kalau kita mengikuti pola yang ada seperti itu, tentu akan dapat berhasil untuk bagaimana menyelaraskan tujuan. Misalnya, lingkungannya adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, misalnya arsitek, perusahaan desainer dan sebagainya, yang ahli-ahli semacam itu. Kita tidak bisa membuat satu kebijakan yang sangat sangat keras gitu ya. Dalam arti eh, kerjanya di target dan sebagainya itu nggak bisa. Kenapa? Karena kadang-kadang mereka itu punya punya sendiri tipe dalam bagaimana dia melakukan pekerjaan. Maka sebagai manajemen kita harus menyesuaikan kondisi lingkungan apa yang harus kita masuki gitu. Lalu yang ketiga, organisasi informal. Jadi tidak setiap kegiatan itu harus bersifat formal. Barangkali suatu kegiatan tertentu, pengumuman kah, atau mungkin bincang-bincang, itu bisa dilakukan secara informal, misalnya dengan cafe morning, ya, setiap hari Sabtu pagi atau Jumat pagi kalau Sabtu libur, dan gitu kan. Atau mungkin menjelang pulang hari terakhir, hari Jumat sore. Nah, kalau hari kerjanya sampai dengan hari Jumat, ya Jumat sore, kalau Sabtu sore gitu kan. Jadi ada kegiatan di situ bincang-bincang kira-kira setengah jam atau 40 menit gitu kan. Nah, ini yang menunjukkan bahwa tidak semua kegiatan itu bisa dilakukan secara saklek formal. Kemudian yang keempat adalah persepsi dan komunikasi. Persepsi itu cara pandang. Cara pandang yang berbeda itu akan menimbulkan masalah. Ambil contoh, ada pegawai pegawai lama yang ilmunya itu sudah diperoleh sekian tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu ilmunya, tidak pernah diupdate ilmunya. Kemudian ada orang baru masuk dengan ilmu yang baru. Pada saat itu kita berbeda dalam cara pandang terhadap satu permasalahan. Nah, itu bisa menimbulkan masalah, persepsi itu. Nah, oleh karena itu, perlu ada komunikasi. Jadi komunikasi yang menjembatani antara pandangan satu orang dengan background yang berbeda dengan orang lain yang mempunyai background keilmuan yang juga berbeda, yang lebih modern misalnya. Perlu ada komunikasi. Dan komunikasi itu bisa dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Dan komunikasi yang baik itu tidak terlalu berjenjang terlalu tinggi, gitu ya. Lalu yang kelima adalah kerjasama dan konflik. Konflik. Pernahkah kita bicara konflik? Atau pertanyaannya, apakah konflik itu penting? Atau apakah konflik itu perlu? Nah, dalam keilmuan di bidang perilaku organisasi maupun di SDM, barangkali konflik itu ada, sehingga ada satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi konflik, namanya manajemen konflik. Nah, konflik itu harus ada. Kenapa? Karena kalau organisasi tanpa konflik berarti semua datar, stagnan, tidak pernah ada sesuatu gejolak-gejolak yang bisa menimbulkan satu satu kesempatan untuk berkembang. Ya. Nah, oleh karena itu untuk konflik yang baik itu kita pilih konflik yang akan menimbulkan kerjasama. Hanya dengan konflik itu, setelah konflik akan menimbulkan satu strategi baru mungkin, tujuan baru mungkin. Nah, maka itu akan diselesaikan dalam bentuk kerjasama antar banyak orang. Nah, dua faktor inilah yang mempengaruhi
goal kongruen itu bisa berhasil. Karena kalau tidak, ya berarti nonsen gitu ya, pasti tidak akan berhasil. Itulah goal kongruen. Nah, kemudian pada gambar rangka SPM juga pernah kita sampaikan di materi 1 bahwa untuk pengelolaan SPM itu perlu ada motivasi. Motivasi itu apa? Motivasi itu dorongan gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari per definisi, motivasi ini merupakan keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan organisasi. Motivasi yang ada pada seseorang pada gilirannya akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. Jadi, ketika kita akan mengatur, mengarahkan anggota organisasi sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan oleh top manajemen secara efektif dan efisien, tentu ada caranya. Tidak sekedar hanya dalam bentuk dorongan kata-kata gitu ya, briefing misalnya, itu perlu memang ada ya, tapi tidak sekedar hanya itu, tapi bagaimana dimotivasi dalam bentuk yang lain agar mereka betul-betul termotivasi untuk bekerja secara baik dalam rangka untuk membantu mencapai tujuan perusahaan. Nah, itulah motivasi. Nah, ada banyak teori motivasi. Saya sebutkan satu saja, nanti yang lain bisa baca sendiri. Ini hanya untuk memberikan gambaran tentang bagaimana teori motivasi itu dikaitkan dengan sistem pengendalian manajemen ya. Jadi satu teori yang disebutkan oleh Maslow ya, yang disebut dengan teori hierarki kebutuhan oleh Maslow. Apa isinya? Isi pokok dari teori ini menjelaskan suatu hierarki kebutuhan yang menunjukkan adanya 5 tingkatan keinginan dan kebutuhan manusia. Dari tingkat yang terendah ke tingkat yang paling atas. Di mana kebutuhan yang lebih tinggi akan mendorong seseorang untuk mendapatkan kepuasan atas kebutuhan tersebut setelah kebutuhan yang lebih rendah terpuaskan. Jadi nanti pesan ini akan kebutuhan ini akan muncul ketika yang lebih rendah muncul gitu ya, lebih tinggi, lebih atasnya lagi. Jadi bertahap kebutuhannya begitu. Nah, inilah teori Maslow gambarannya. Jadi yang paling rendah adalah tingkatan pertama adalah kebutuhan yang sifatnya itu fisiologis, makan, minum dan sebagainya gitu kan. Kemudian yang kedua kebutuhan yang di atasnya keamanan, lalu kebutuhan akan sosial, yang keempat kebutuhan penghargaan, dan yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, ketika kita memotivasi anggota organisasi untuk bagaimana mencapai tujuan perusahaan tadi, tentu kita akan melihat ini pada kondisi seperti apa anggota organisasi itu saat ini gitu. Misalnya kalau pegawai tingkat paling bawah misalnya bagian kebersihan, cleaning service begitu. Yang rata-rata walaupun nggak semuanya ya, rata-rata itu masih membutuhkan kebutuhan yang bersifat fisiologis, makan dan minum gitu ya, makan dan minum gitu. Nah, maka untuk memotivasi mereka bekerja dengan baik, tentu motivasi dalam bentuk penghargaan itu harus sesuaikan dengan kondisi saat ini. Misalnya dia butuh makan, misalnya service nih, diberikan janji begini, nanti kalau Anda kerja dengan baik, ruangannya bersih, sehingga karyawan yang menempati bekerjanya lebih baik, gitu kan? Nanti Anda akan kita berikan tambahan uang sekian tiap bulan misalnya. Atau kita akan berikan beras 50 kilo setiap bulan misalnya. Nah, ini sesuai. Mengapa sesuai? Karena saat ini memang kebutuhannya begitu. Gitu. Lain halnya kalau kebutuhan fisiologis tapi diberi yang paling atas, misalnya
nanti kalau Anda kerjanya baik akan diberikan saham. Nggak jalan karena dia nggak butuh itu. Yang butuh apa? Dia makan gitu ya. Itulah teori motivasi Maslow gitu. Kalau kita kaitkan dengan bagaimana mengajak mereka dalam artian penerapan sistem pengendalian manajemen. Yang di atasnya misalnya kebutuhan-kebutuhan keamanan. Bagaimana kondisi karyawan staf misalnya? Sudah punya rumah atau belum? Misalnya, oh rata-rata kebanyakan karyawan staf itu belum punya rumah, tapi masih kontrak misalnya. Motivasi mereka, kalau kerja dengan baik, bisa meningkatkan keuntungan perusahaan tahun depan, maka akan diberikan uang muka untuk pembelian rumah. Nah, dia pasti akan semangat ya, karena apa? Yang dibutuhkan adalah itu, gitu. Ya. Kemudian kalau tahun depannya lagi berhasil lagi sudah punya DP, nanti angsuran rumah separuhnya ditanggung oleh perusahaan dan seterusnya. Tapi kalau tidak baik, angsur sendiri. Nah, maka mau tidak mau mereka termotivasi. Karena apa? Ada harapan gitu. Termasuk apakah ada keamanan terkait dengan kesehatan misalnya. Kalau sakit ya ditanggung dan seterusnya begitu ya. Kalau sekarang ada BPJS itu ya. Diikutkan apa tidak dan sebagainya. Nah, ini adalah kebutuhan di tingkat yang kedua. Namanya kebutuhan keamanan. Dan seterusnya. Nah, pada tingkatan kebutuhan yang terakhir, aktualisasi diri, berarti seseorang itu tidak butuh materi macam-macam, tapi bagaimana mereka itu bisa diberikan penghargaan yang umumnya bersifat jangka panjang. Misalnya top manajemen atau manajer kok diberi beras 50 kilo, nggak ngaruh sama sekali gitu kan. Tapi kalau diberikan kalau nanti berhasil akan pangkatnya dinaikkan, ya penghargaan ya, ini berarti penghargaan ya, tingkat keempat ya. Nah, dia akan jadi manajer yang daerah yang lebih prospektif misalnya gitu kan. Atau kalau yang paling tinggi akan diberikan saham. Ketika perusahaan melakukan penerbitan saham baru atau menarik saham yang beredar, kemudian sebagian diberikan kepada anggota organisasi yang sudah pada tingkatan aktualisasi diri. Cocok di situ, ya. Kenapa? Karena dia kebutuhannya itu. Karena pada waktu kebutuhan sudah aktualisasi diri, maka olahraga tidak lagi voli, tapi apa? Golf misalnya gitu kan. Nah, itu adalah aktualisasi diri. Nah, ketika kita bicara SPM tadi, untuk menentukan motivasi apa yang terbaik untuk anggota organisasi, maka sesuaikan dengan itu. Inilah teori kebutuhan Maslow. Kalau kita kaitkan dengan sistem pengendalian manajemen. Baik. Teori yang lain nanti silahkan dibaca sendiri, namanya teori 2 faktor aspects. Kemudian ada teori penghargaan Bloom, saya kira mirip sama, tapi silahkan nanti dibaca sendiri. Oke. Nah, kemudian penerapan sistem pengendalian formal secara formal. Formal itu artinya bahwa pengendalian itu dilakukan secara formal terhadap perusahaan. Maka dilakukan berdasarkan rules. Rule itu apa? Peraturan-peraturan. Jadi ketika kita melakukan kegiatan yang formal tadi, maka ada rule-nya, aturannya ada itu ya. Apa rule? Rules dalam hal ini menunjukkan semua bentuk pengendalian dan instruksi formal. Jadi ada setiap kegiatan ada instruksi kerja. Kemudian praktek-praktek yang dilakukan yang sehat tentunya begitu. Ada job deskripsi yang jelas. Job deskripsi, ada job spesifikasinya juga jelas gitu kan. Lalu ada prosedur-prosedur standar, ada SOP-nya. Dan juga manual serta kode etik. Jadi di muka saya sampaikan tadi bahwa tidak boleh atau harus ada satu batasan tertentu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Baik masalah secara pribadi, ya, kemudian juga perusahaan, gitu kan, masalah pinjaman dan sebagainya, pembiayaan perusahaan, itu ada SOP-nya, ada menu dan juga ada kode etiknya yang harus dipenuhi oleh setiap anggota
organisasi. Nah, kegiatan yang diatur demikian itulah yang disebut dengan kegiatan secara formal dilakukan oleh perusahaan dalam rangka penerapan sistem pengendalian manajemen. Nah, bentuk-bentuk peraturan apa yang ada? Pertama, misalnya pengawasan secara fisik atau physical control, ya. Ini termasuk di dalamnya ada penjaga keamanan, ada keamanan. Password di komputer dilakukan, gitu kan. Jadi tidak semuanya orang boleh masuk ke sistem perusahaan. Jadi hanya orang tertentu yang diberi otorisasi untuk masuk ke sistem. Itu pun dibatasi penggunaannya. Ada TV monitor, ada alat fisik lain yang bertugas mengawasi setiap orang. Tapi tidak semuanya kan, tapi tetap ada pengawasan secara fisik. Misalnya kasir di sebuah perbankan tentu diawasi oleh apa namanya CCTV ya. Ya. Kenapa? Karena memang itu penting gitu kan. Baik sisi keamanan maupun dari sisi keamanan terhadap harta milik perusahaan kita. Baik. Kemudian yang kedua, petunjuk pelaksanaan atau manual. Manual itu aturan-aturan tertentu yang harus dijalankan manual. Lalu sistem pengaman atau safeguard system, yaitu sistem pengawasan yang bersifat sistematis untuk menjamin keakuratan informasi dan mencegah kesalahan. Nah, itulah rules. Lalu yang keempat adalah task control system, jadi sistem pengendalian tugas. Jadi pengendalian tugas proses yang menjamin bahwa tugas-tugas yang spesifik dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ya, beberapa tugas dikendalikan dengan menggunakan rules. Jika sebuah tugas merupakan tugas yang otomatis, maka sistem akan bekerja sendiri secara otomatis melakukan pengendalian. Jadi intinya, ketika kita melakukan kegiatan tadi dalam sebuah bagian atau mungkin departemen atau namanya pusat pertanggungjawaban namanya, nanti kita akan bahas itu pelaksanaannya diatur dengan rule atau peraturan-peraturan. Nah, sementara proses yang harus dijalani meliputi tahapan-tahapan apa yang harus dijalani untuk menjamin bahwa semua kegiatan itu dilaksanakan secara bertahap. Ya, kegiatan itu dilakukan melalui proses namanya proses pengendalian manajemen. Apa itu? Proses pengendalian merupakan tahap-tahap tertentu yang secara terus-menerus bekerja dari tahun ke tahun. Jadi, pertama dimulai dari penentuan tujuan dan strategi untuk mencapainya. Jadi, pada saat perumusan strategi tadi ya, perumusan strategi, ini kita akan menciptakan tujuan dan strategi untuk mencapai satu tujuan. Kemudian yang kedua, rencana strategik disiapkan untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Susun namanya rencana strategik. Ya, setelah itu. Nah, hasil dari rencana strategik adalah strategic plan namanya. Rencana strategic plan dijabarkan dalam bentuk anggaran yang difokuskan pada perencanaan pendapatan dan biaya untuk pusat-pusat pertanggungjawaban secara individual. Seperti apa nanti kita akan jelaskan apa itu pusat pertanggungjawaban ya. Jadi pertama dari tujuan tadi kita membuat RENSTRA, rencana strategik jangka panjang di sini ya. Yang ketiga ini RENSTRA ini. Kemudian dari strategi plan nanti akan dijabarkan dalam bentuk anggaran tahunan yang difokuskan pada perencanaan pendapatan dan biaya untuk pusat-pusat pertanggungjawaban secara individual. Baik. Nah, kemudian pusat-pusat pertanggungjawaban diatur dengan sejumlah rules, kembali rule depan tadi kan, dan beroperasi melakukan kegiatan dan hasilnya diukur dan dilaporkan. Jadi setiap pusat pertanggungjawaban, satu unit dalam organisasi tadi, itu akan bekerja sesuai dengan rule, diatur dengan rule. Ada struktur organisasinya jelas, tugasnya jelas, wewenangnya jelas, ada SOP-nya, gitu ya, ada manualnya, ada prosedur dan sebagainya itu. Kemudian dia beroperasi, melakukan kegiatan, dan melakukan
pelaporan dan akan diukur apakah kegiatan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan yang telah direncanakan. Lalu, laporan kinerja kemudian dibandingkan dengan rencana untuk menentukan keberhasilan pusat-pusat pertanggungjawaban. Jadi di sini hasil kegiatan yang berbentuk laporan kinerja itu nanti akan bandingkan dengan rencananya, anggarannya begitu, untuk menentukan apakah sebuah bagian, sebuah unit, atau suatu pusat pertanggungjawaban itu berhasil. Ya, berhasil apa tidak berhasil dalam menjalankan tugas-tugasnya. Jika pusat pertanggungjawaban berhasil, maka umpan balik berupa hadiah atau penghargaan akan diberikan. Tetapi apabila tidak berhasil, umpan balik digunakan untuk melakukan perbaikan pada pusat pertanggungjawaban itu. Jadi, mungkin ada saudara pernah dengar istilah reward dan punishment begitu ya. Punishment. Nah, kalau reward itu diberikan karena berhasil. Kalau punishment itu bisa jadi diberikan kalau nggak berhasil. Tetapi sebelum punishment biasanya ketidakberhasilan itu akan dilakukan analisis. Ya, analisis mengapa tidak berhasil. Nah, dari hasil analisis tadi kita akan mengetahui ketidakberhasilan itu karena apa dan itu akan dilakukan untuk bahan perbaikan di masa yang akan datang. Masalah mau dipunishment mau diganti orang itu urusan lain gitu ya. Tapi yang jelas bahwa masalah yang terjadi karena ketidakberhasilan suatu pertanggungjawaban menjalankan tugasnya itu bisa dipengaruhi banyak faktor. Nah, setelah dianalisis siapa yang bertanggung jawab, penyebabnya apa, baru itu dipakai sebagai alat untuk perbaikan ke depan pada pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan. Nah, inilah gambar yang menggambarkan tentang proses pengendalian manajemen tadi. Jadi, pertama kali berdasarkan goal dan strategik, tujuan dan strategi itu, maka kegiatan yang dilakukan adalah strategic planning namanya. Kegiatan strategic planning, yaitu menciptakan atau membuat strategi-strategi baru dan menentukan alokasi berapa sumber daya untuk setiap program yang diusulkan. Hasilnya berupa strategic plan. Jangka panjang, waktunya lebih dari 1 tahun. Bisa 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Rata-rata 5 tahun biasanya. Nah, kemudian dari kegiatan strategic planning itu atau perencanaan strategik itu disusun anggaran. Jadi dari strategic plan itu dikuantifikasikan dalam bentuk nilai rupiah anggaran. Kegiatannya disebut dengan budgeting atau penganggaran. Nah, budgeting yang telah disahkan itu nanti akan dilaksanakan oleh atau diimplementasikan oleh pusat pertanggungjawaban, namanya Responsibility Center, pusat pertanggungjawaban. Dalam melakukan pekerjaannya, implementasi dari implementasi dari budgeting tadi, pusat pertanggungjawaban itu mendasarkan pada rule tadi ya, rules atau peraturan-peraturan tadi, gitu kan? Kemudian hasil kegiatan yang dilakukan oleh Responsibility Center lalu dilakukan pengukuran, namanya measurement, pengukuran ya. Mengukur apa? Membandingkan antara hasil sesungguhnya dengan rencana yang telah ditetapkan. Plan ya, jadi actual versus plan. Itu diukur ya. Hasilnya bagaimana? Memuaskan atau tidak memuaskan. Kalau memuaskan berarti feedback-nya ke sini. Yes. Di sini. Feedback kepada pusat pertanggungjawaban diberikan apa? Reward. Karena apa? Hasilnya memuaskan. Berhasil gitu di sini. Ya. Tapi memuaskan apa tidak? Kalau tidak bagaimana? No. Maka hasil dari kegiatan analisis ini
akan dipakai untuk melakukan revisi. Revisi apa? Revisi mungkin revisi terhadap strategi planning, mungkin ini range-nya yang perlu diperbaiki untuk tahun yang akan datang ya. Atau mungkin budgetnya yang diperbaiki. Atau corrective action untuk responsibility center. Plan-nya bagus, anggarannya sudah sesuai, tetapi pelaksanaan di pusat tanggung jawaban kurang bagus. Nah, berarti disinilah yang salah, maka lakukan koreksi. Ya. Jadi dengan demikian, maka dari hasil pembandingan ini, kalau berhasil ada feedback berupa reward atau kompensasi, tapi kalau tidak berhasil, tidak langsung punishment, tapi apa? Bisa dilakukan untuk kegiatan apa? Koreksi, revisi, dan sebagainya. Gitu. Itulah gambaran tentang proses pengendalian manajemen. Nah, nanti akan secara lebih detail, ini akan dibahas mulai bab 8, yaitu tentang strategic planning, budgeting, dan seterusnya, sampai dengan kompensasi manajemen. Baik. Nah, ketika kita akan melakukan penyusunan desain sistem pengendalian manajemen, kita juga harus memahami beberapa tipe organisasi. Jadi yang kita kenal ada organisasi fungsional. Jadi organisasi yang disusun berdasarkan fungsi-fungsi utama sebuah perusahaan. Yang kedua, dalam organisasi fungsional ini, setiap manajer bertanggung jawab atas dasar fungsi-fungsi yang terspesialisasi, misalnya fungsi produksi, fungsi keuangan, fungsi akuntansi, fungsi SDM, ya, fungsi produksi. Jadi di situ ya fungsi-fungsi utama ini. Jadi cuma satu perusahaan ya fungsi ini. Nah, yang kedua adalah organisasi yang unit bisnis atau divisi, di mana manajer unit bisnis bertanggung jawab atas aktivitas pusat pertanggungjawaban atau senternya. Jadi di sini seperti disampaikan di muka tadi, ini dari unit bisnis. Misalnya dia kantor pusat di Jakarta, dia punya banyak bisnis yang lain di bawah-bawahnya. Nah, itulah namanya unit bisnis. Ya. Kemudian organisasi metrik dalamnya unit fungsional yang memiliki tanggung jawab ganda. Metrik itu artinya organisasinya dibentuk biasanya secara ad hoc ya. Ad hoc itu artinya sementara gitu. Ketika suatu kegiatan sudah selesai, maka dianggap selesai dan itu dibubarkan. Seperti project misalnya. Perusahaan akan merencanakan membuat produk baru. Ya, produk baru. Nah, maka anggotanya diambil dari banyak fungsi. Fungsi produksi, fungsi keuangan, fungsi akuntansi, fungsi keuangan, fungsi SDM, dan seterusnya itu kan. Nah, di situ anggota dari proyek itu dari berbagai macam fungsi. Ya, berarti tanggung jawabnya ganda. Satu kepada kepala proyek, anggotanya ya, satunya lagi kepada kepala fungsi. Misalnya dia merupakan orang dari keuangan, berarti ya kepala fungsinya keuangan gitu kan. Atau dia dari SDM ya, berarti kepala fungsinya adalah direktur SDM. Tapi kepala proyeknya itu adalah yang bertanggung jawab langsung terhadap proyek yang sedang dikerjakan. Nah, pilihan apakah kita menggunakan fungsional, kemudian organisasi bisnis, atau metrik, itu tentu akan mempengaruhi desain sistem pengendalian manajemen. Nah, ini secara lebih konkret nanti silahkan Anda membaca sendiri. Fungsional itu kalau kita gambarkan, organisasi dibentuk fungsi-fungsinya apa, fungsi-fungsi utama. Tentu ada kelebihan, ada kelemahannya. Misalnya, fungsional ini fungsional. Direktur jenderal atau presiden direktur ya, itu membawai direktur produksi, berarti fungsi produksi, membawai direktur pemasaran, fungsi pemasaran, direktur keuangan, fungsi keuangan, dan direktur personalia, berarti SDM. Nah, kalau organisasinya begini seperti ini, disebut dengan bentuk-bentuk organisasi fungsional. Nah, nanti konteks di dalam desain sistem
pengendalian manajemen itu akan berbeda. Yang kedua, unit bisnis. Seperti ini. Ya. Langsung saja ke gambar. Ini, unit bisnis. Misalnya, kantor pusat di Jakarta. Dipimpin oleh Presidir dan di bawahnya ada direktur operasional macam-macam gitu kan. Nah, dia mempunyai divisi di Jawa Timur, divisi di Jawa Tengah DIY, divisi luar Jawa, ada 3 divisi ya. Maka divisi Jatim, divisi Jateng DIY, divisi luar Jawa itu disebut dengan unit bisnis. Ya, unit bisnis ini namanya unit bisnis ini. SBU. Ini kantor pusat. Kantor pusat tidak dapat hasil apa-apa, tapi hasilnya berupa apa? Dari divisi-divisi di bawahnya. Kemudian, di setiap divisi nanti ada fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi produksi, sama ini ya. Kecuali kalau fungsi keuangan itu masih dipegang secara sentralisasi oleh kantor pusat. Misalnya, produksi nanti ada direktur produksi dan pemasaran, tetapi tidak ada direktur keuangan, tapi hanya manajer keuangan. Tugasnya apa? Mengatur mekanisme keuangan. Kenapa? Karena bisa jadi diatur keuangan masuk ke pusat, maka pendanaan oleh kantor pusat kirim ke setiap divisi. Ya, istilah dalam bahasa kita sering katakan diberikan otorisasi, dilepas gitu ya, dilepas, kepalanya dilepas gitu kan. Tetapi ekornya masih dipegang. Nah, itulah disebut dengan apa? Unit bisnis atau SBU atau divisi. Nah, bentuknya seperti apa? Misalnya tadi sampaikan kantor pusat di Jakarta ini punya Jatim. Jatim itu bisa jadi divisi, kalau contoh yang lain ya, ini di dalam bentuk PT juga boleh, PT yang lain atau perusahaan bentuk yang lain, misalnya PTA ini memproduksi apa? Benang tadi ya, benang tenun ya. Yang PTB produksi kain, kemudian PTC produksi tekstil. Sorry, ini kain tekstil ya, ini apa namanya? Konveksi ya, konveksi. Nah, berarti masing-masing PT ini saling berhubungan. Kenapa? Karena divisi benang menjual ke kain atau kain beli ke benang, divisi kain menjual ke konveksi. Nah, ini yang saling berhubungan. Kalau nggak saling berhubungan ya berarti ada ini perusahaan kain, ini bank, ini pengangkutan dan sebagainya. Nah, ini yang tidak saling berhubungan. Namanya organisasi unit bisnis. Dan yang ketiga, metrik tadi ya. Metrik tadi di situ satu anggota organisasi dia mempunyai 2 atasan. Ini metrik project A, ini project B dikepala oleh seorang manajer. Project A, project B. Dan ini sifatnya ad hoc karena project ya. Ad hoc ini kan. Nah, kita lihat ini manajer project A dia mempunyai anggota manajer A, project A. Kemudian manajer B, project A. Manajer C, project X. Nah, jadi punya ini ya. Nah, di sini anggota organisasi ini dia punya atasan ini. 1 manajer project X, 2 kepada manajer A. Jadi atasannya siapa? Manajer A dan project X. 2 atasan ini. Nah, ini ada masalah ini. Masalahnya seperti apa? Masalahnya anggota di sini ini lebih loyal kemana? Apakah loyal ke project atau loyal ke manajemen atau manajer yang membawainya? Itu masalah. Maka dalam konteks manajemen project itu tentu akan dilakukan bagaimana mengendalikan mereka. Bentuklah pengendalian manajemen untuk project. Mungkin kita nggak sampai sana materi kita, tapi kalau saudara nanti akan memperdalam lagi, silahkan dibaca di buku ya, di buku tentang sistem pengendalian manajemen untuk project. Oke, nah terakhir fungsi controller. Controller itu ada tugasnya untuk mendesain sistem dan sebagainya itu. Nah, untuk menjamin keberhasilan sistem pengendalian manajemen diperlukan seorang yang mengawasi ke arah pencapaian tujuan yang disebut dengan controller. Fungsinya mendesain dan
menjalankan informasi dan mengawasi sistem, lalu menyiapkan laporan keuangan dan pelaporan keuangan ke pemegang saham atau pihak yang lain. Jadi fungsi controller. Lalu yang ketiga, menyiapkan dan menganalisis prestasi dan membantu pimpinan untuk memahami laporan, menganalisis proposal anggaran dan program. Yang keempat, mengawasi prosedur internal dan eksternal, audit untuk menjamin kualitas data. Dan yang kelima, membantu mengembangkan kemampuan masing-masing orang dengan cara pelatihan yang berhubungan dengan fungsi controller. Nah, kemudian ada masalah nih, controller dalam suatu struktur organisasi, fungsi pengendalian adalah fungsi staff. Staff itu fungsi yang membantu gitu ya. Sebab tanggung jawab atas kegunaan informasi pada pengendalian ini ada pada manajemen lini produk atau lini line manajemen ya. Ya. Tanggung jawab kontrol adalah mendesain dan mengoperasikan sistem, mengembangkan dan analisis ukuran pengendalian serta membuat rekomendasi atas tindakan yang diambil oleh manajemen. Kemudian, controller unit usaha mempunyai loyalitas yang terbagi. Jadi, controller pada unit usaha, dia akan mempunyai loyalitas yang terbagi. Pada siapa? Satu, controller perusahaan secara keseluruhan, berarti atasan controller di kantor pusat, dan atasan di manajer unit. Jadi, loyal kemana kan begitu. Kalau loyal ke atas berarti apapun yang terjadi di divisi menjadi tanggung jawab mereka dan dilaporkan ke atas. Tapi kalau loyalnya juga loyal ke unit bisnis, maka ada beberapa informasi yang bisa jadi tidak disampaikan ke kantor pusat. Karena apa? Dia mempunyai loyalitas ganda. Nah, demikian apa yang dapat saya sampaikan untuk materi yang ketiga, perilaku dalam organisasi. Jadi kesimpulannya bahwa sebuah organisasi itu akan berhasil manakala aspek manusia itu sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh sistem. Nah, kalau tidak berarti bisa jadi tidak akan berhasil. Kenapa? Karena manusia dianggap sebagai aktornya. Nah, oleh karena itu, pemahaman manajer terhadap tingkah laku manusia di dalam organisasi ini menjadi satu yang penting. Karena kita akan tahu apa yang dibutuhkan oleh mereka. Demikian pada yang dapat saya sampaikan. Di akhir materi juga disediakan tugas yang akan saya tugaskan untuk dikerjakan, dan juga kasus core company dan juga akan saya pandu lewat WA group. Oke. Nah, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Kita masih ketemu lagi untuk materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi